Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah, harus selalu sehat dan semangat Mas Haris. Alhamdulillah. Puasanya masih lancar ya Pak Ustadz ya? Harusnya. Harus, baik. Pak Ustadz, hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu terkait dengan manajemen waktu Muslim sejati. Kita akan bahas dalam Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, waktu merupakan nikmat yang sering kali kita rasa panjang tapi tiba-tiba sudah habis. Dan waktu ini bukan hanya terkait dengan jam, hitungan menit, hitungan detik, tapi dalam Islam waktu adalah amanah. Dari subuh sampai dengan Isya, dari muda sampai dengan tua, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Lalu sebagai Muslim sejati, bagaimana sejatinya kita harus memanfaatkan waktu, manajemen waktu sebaik-baiknya? Ini akan kita bahas bersama dengan Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilahkan Pak Ustadz. Baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV, Saimin as-Saimat dimanapun berada, juga Mas Arif, semoga Allah memberikan kita kekuatan zahir dan batin sehingga bisa memanfaatkan waktu yang merupakan karunia Allah untuk menjadi yang terbaik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tadi Mas Arif bilang waktu ini adalah amanah, waktu ini adalah nikmat, tapi ternyata banyak orang yang terlena dengan nikmat waktu itu. Dan itu memang sudah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sampaikan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farahu. Ada dua nikmat yang orang itu banyak terlena dengan dua nikmat itu. Dia nggak ngerasa bahwa dua nikmat itu nikmat besar luar biasa. Apa itu? Yang pertama as-sihhatu, sehat afiat. Yang kedua wal faraghu, waktu luang. Nah, ketika dua-duanya ini sudah tidak ada, baru terasa banget nikmat itu luar biasa besarnya. Lah, tadi Mas Arif bilang bahwa ini adalah amanah, amanah juga. Karena ini adalah modal untuk kita menjadi hamba Allah, menjadi yang berprestasi di sisi Allah dan juga sesama makhluk. Kalau kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, insya Allah kita termasuk orang yang amanah dalam amanah itu. Tapi kalau kita banyak menyia-nyiakan waktu, banyak membuang-buang waktu, maka kita termasuk orang yang khianat dalam amanah tersebut. Dan setiap nikmat termasuk waktu itu, ya benar nanti akan dimintakan pertanggungjawaban dalam satu ayat yang sangat masyhur, apalagi di bulan-bulan Ramadan. Biasanya ayat ini banyak dibaca oleh imam-imam tarawih. Tsumma latus'alunna yauma idzin anin naim. Kemudian pasti akan dipertanyakan yauma idzin, suatu hari nanti, anin naim, dari nikmat-nikmat Allah termasuk waktu itu tadi. Kemudian ada juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan bahwa ada 4 pertanyaan besar yang disampaikan atau yang dipertanyakan untuk kita semua. Di antaranya adalah waktu mudamu kau habiskan untuk apa? Waktu luangmu kau gunakan untuk apa? Saking pentingnya waktu itu sampai-sampai ada maqalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan al-waktu kas-saif fa illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu diibaratkan seperti pedang.
Kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik, maka siap-siap kita akan terlindas atau bahasanya kita akan kecewa, kita akan menyesal dengan berlalunya waktu itu. Dan juga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah dengan menggunakan waktu. Saking pentingnya waktu itu. Dalam ayat yang pendek yang mungkin sering kita baca dalam sholat-sholat kita, kalau sholat sendiri, wal asri, demi waktu asar. Ada apa di waktu asar? Ada wal laili, demi waktu malam. Ada wan nahari, demi waktu siang. Ada wadduha, demi waktu duha, waktu pagi. Ada apa di waktu duha? Ada wal fajri, demi waktu fajar. Ada was subhi, demi waktu subuh. Banyak momen-momen waktu yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu. Siapa yang bisa memanage waktu dengan baik, maka dialah orang yang sukses. Tapi orang yang tidak bisa memanage waktu dengan baik, pertanda termasuk dia orang yang gagal. Lalu bagaimana dalam Islam mengajarkan kita untuk memanage waktu itu? Rasulullah sebagai orang yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita semua, beliau itu membagi waktu dalam 3 pembagian besar. Pertama ada waktu untuk tugas sebagai seorang nabi mensyiarkan agama Allah. Ada waktu untuk keluarga. Sesibuk apapun beliau selalu menyempatkan waktu untuk keluarga. Dan yang ketiga ada waktu untuk Tuhannya. Itu menghadap Allah berdua, hanya berduaan mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini pembagian waktu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga digunakan untuk bekerja, sepertiga digunakan untuk keluarga, sepertiga digunakan untuk Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu sepertiga itu enggak harus dibagi dengan sepertiga seperti angka. Kalau 24 dibagi 3 berarti 8 jam, ya tidak. Hanya ada pembagian waktu tertentu, mungkin kadang durasi lebih lama, tapi tetap dalam sehari itu 3 pembagian itu dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana kita memanage waktu kita ini supaya waktu ini tidak terbuang sia-sia? Yang pertama, jangan biasakan menunda-nunda. Ini kita ini kadang kalau melihat kayaknya waktu longgar, ntar aja, masih bisa dikerjakan, masih ada waktu seminggu ini. Begitu udah tinggal 3 hari, masih ada waktu 3 hari ini. Kadang kalau nanti sore deadline-nya, masih ada ntar sore ini. Lah kita seringnya menunda-nunda seperti ini. Padahal ada makalah dari sahabat Ibnu Umar kalau nggak salah. Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, putra dari sahabat Umar Ibnul Khattab. Beliau bilang begini, idza asbahta fala tantadiril masa wa idza amsaita fala tantadiris sobah. Kalau memang pekerjaan itu bisa dilaksanakan di pagi hari, jangan tunggu sampai sore. Siapa tahu nanti sore malah ada kesibukan-kesibukan yang tidak bisa kita tinggalkan. Fa idza amsaita fala tantadiris sobah. Kalau ketika engkau berada di sore hari, jangan tunggu sampai datangnya pagi. Kalau memang bisa dilaksanakan hari itu juga, saat itu juga, jam itu juga, kerjakan. Dan kita terkadang juga begitu selesai satu kerjaan kita selesaikan, padahal udah ada kerjaan yang menunggu berikutnya. Banyaknya kadang kita, kalau bahasa kita, slow wallet dulu. Padahal dalam Quran, mungkin Mas Arif sering dengar familiar ayatnya yang sering kita dengar. Fa'idha faragata fangsob. Kalau engkau setelah melesaikan satu pekerjaan, maka lanjutkan untuk menyelesaikan pekerjaan selanjutnya. Jadi sebetulnya dalam Islam itu tidak ada waktu terbuang. Seandainya pun kita istirahat, kita tidur, itu pun bisa ada nilai manfaatnya. Misalnya ketika istirahat kerja, ada waktu makan sudah, sholat sudah, masih ada waktu tidur, monggo silakan. Karena tidur itu adalah untuk mempersiapkan nanti supaya badan lebih fit, lebih fresh, dan malam nanti bisa bangun untuk tahajud. Apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Tapi ya jangan langsung beralasan bahwa ketika Ramadan tidurnya diperpanjang. Kadang malah ada bercandaan,
tidurnya orang puasa kan ibadah. Lah kalau kerja ya ibadah, berarti tidur di tempat kerja ibadahnya double. Lah ini malah ngawur gak karuan. Tidak seperti itu. Tidur memang ya dipersilahkan kalau untuk itu mempersiapkan badan lebih fresh, lebih fit, tetapi jangan digunakan alasan bahwa berpuasa untuk lebih banyak tidur malah. Kemudian yang kedua, untuk memanage waktu setelah kita jangan menunda-nunda, yaitu prioritaskan sesuatu yang terpenting. Atau dalam bahasa kita ada skala prioritas. Kita sebagai seorang muslim ada kewajiban, dan kewajiban itu memang harus diprioritaskan. Tapi juga ada kesunahan. Kesunahan itu sesuatu yang di levelnya nomor 2. Jadi yang terpenting adalah yang wajib itu dulu, kemudian baru mengerjakan yang sunnah. Jangan sampai yang sunnah-sunnah yang levelnya sekunder malah mengalahkan yang primer. Nah ini kita harus pandai-pandainya mengatur skala prioritas dari waktu kita yang ada, mana nih yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Mana yang urgent yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Sehingga yang ketiga, kita berusaha maksimal untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai atau tepat waktu. Karena kalau pekerjaan satu akan molor bahasa kitanya, maka akan mengganggu pekerjaan yang selanjutnya, akan selanjutnya dan selanjutnya, dan terus itu akan terjadi. Dan yang tidak kalah penting, kita seharusnya membuat perencanaan. Paling tidak kalau seandainya kita dalam keseharian ini dari jam sekian kita harus ngapain, jam sekian ngapain, jam sekian ngapain, ada perencanaan. Walaupun terkadang perencanaan itu di jalan ya sesuai waktu, kadang ya fleksibel. Lah kita itu sering mentolerir yang fleksibel itu. Padahal kalau itu dibiasakan akan selalu jadi bahasa bangsa kita, ada istilah jam karet. Karena kita selalu mentolerir, baru 5 menit ini, 10 menit ini, dan itu yang harus kita antisipasi karena orang lain sudah terlanjur menstigmakan kita ini, orang Islam Indonesia ini, orang yang mudah untuk menyia-nyiakan waktu atau menunda-nunda pekerjaan itu. Insya Allah nanti dilanjut lagi Mas Arief. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan lanjutkan lagi Pak Ustadz obrolan dan juga pembahasan kita terkait dengan manajemen waktu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan manajemen waktu Muslim sejati. Tadi Pak Ustadz sudah membahas terkait dengan bagaimana manajemen waktu dan kenapa manajemen waktu itu menjadi penting. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustadz. Kenapa penting sekali bagi seorang Muslim atau bagi umat manusia ini untuk melakukan manajemen waktu dan memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya Pak Ustadz? Baik. Saudaraku pemirsa Sinfo TV dimanapun berada, Saimin As-Saiman juga Mas Arief. Kenapa sih kita harus memanage mengatur waktu kita ini dengan sebaik mungkin? Karena pada dasarnya setiap waktu yang kita lewatkan tidak mungkin bisa kembali lagi. Ada sesuatu yang sudah lewatkan dari waktu itu tidak mungkin bisa kembali lagi. Mungkin kesempatan masih ada lagi, tapi waktu yang sama tidak mungkin akan kembali lagi. Dan waktu itu tadi di segmen awal sudah sampaikan adalah amanah. Kalau terbuang begitu saja berarti kita termasuk orang yang menyia-nyiakan amanah. Lalu bagaimana mensiasati agar semua waktu yang kita lewati ini dalam tanda kutip disebut produktif. Nah kan gitu ya. Saya pernah membaca satu artikel tulisan cerdas luar biasa. Bagi kita seorang muslim sebetulnya tidak ada waktu yang terbuang bagi orang yang tahu ilmunya. Loh kok bisa? Misalnya begini. Kita dari pagi terbangun, kemudian kita melaksanakan tugas pagi kita sebagai seorang muslim, sholat subuh. Nah ketika kita sholat subuh, selesai sholat subuh, agar ada terus nilai pahalanya, niatkan untuk menunggu datangnya waktu sholat duhur. Dan datangnya waktu sholat duhur itu selain kita niatkan untuk menunggu waktu sholat, kita isi dengan bekerja, beraktivitas, berkarya dan lain sebagainya. Kemudian ketika datang waktu duhur, selesai kita sholat duhur, niatkan untuk menunggu datangnya waktu asar.
Dan sambil itu kita melanjutkan pekerjaan itu tadi terus, bahkan sampai ketika sholat isya selesai, kemudian kita menjalani keseharian kita, kemudian bahkan sampai kita tidur, kita niatkan untuk menunggu datangnya waktu subuh. Jadi 24 jam berputar, waktu yang diberikan oleh Allah itu tidak ada yang terbuang sia-sia. Yaitu ada nilai pahalanya dengan berniat untuk menunggu datangnya waktu sholat. Nah, di sela-sela datangnya waktu sholat itu kita bisa meraih pahala tambahan dengan bekerja, dengan membaca, dengan bersosialisasi dengan tetangga, dengan mengisi waktu-waktu yang lain dengan kegiatan-kegiatan yang ada nilai manfaatnya. Hatta sampai tidur itu tadi saya bilang, itu pun ternyata tidur itu adalah bisa menjauhkan kita dari maksiat, mempersiapkan untuk besok pagi supaya lebih fresh, apalagi di bulan Ramadan. Kalau mungkin terbiasa kita bangun jam 4, kalau bulan Ramadan sebelum itu kita sudah bangun. Apalagi mungkin ibu-ibu yang di rumah kesibukan masak dan lain sebagainya. Maka tidur itu ada nilai ibadahnya kalau diniatkan untuk mempersiapkan kegiatan ibadah yang madhoh maupun ghairu madhoh untuk besok paginya. Jadi kenapa waktu harus dimanage? Ya karena itu tadi amanah yang harus kita pertanggungjawabkan nanti. Kalau ini bisa kita isi dengan full ibadah dalam tanda kutip seperti tadi, insya Allah pertanggungjawaban kita aman. Tapi kalau banyak waktu yang terbuang dengan, ya bolehlah kita misalnya untuk menghibur diri dengan main game, tapi yo ingat waktunya. Jangan sampai berlarut-larut, sampai pekerjaan tertunda, sampai ibadah tertunda. Ini termasuk orang yang menyia-nyiakan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz, kalau kita berbicara terkait waktu, ini kan bulan suci Ramadan, ini merupakan waktu spesial yang diberikan oleh Allah kepada umat Muslim, karena di sini kan banyak bonus-bonus pahala ini Pak Ustadz. Tapi kan kendalanya terkadang kita susah ini Pak Ustadz untuk menyeimbangkan antara ibadah dan juga pekerjaan. Bagaimana agar ini bisa tetap balance, produktif baik akhiratnya dan juga dunianya nih Pak Ustadz? Sebetulnya bagi kita orang yang tahu ilmunya, sebetulnya 24 jam itu semuanya ibadah tadi saya bilang Mas Arief. Jangan dikira orang yang bekerja itu bukan ibadah, itu juga ibadah Mas Arief. Walaupun mohon maaf misalnya, saudara-saudara kita yang bekerja di sektor keamanan seperti security, petugas-petugas keamanan seperti TNI Polri, ketika dia tidak melaksanakan sholat tarawih tapi dia menjaga keamanan, itu juga ibadah Mas. Bahkan kalau ditimbang-timbang dia bekerja itu suatu kewajiban. Sementara ibadah tarawih itu sunnah, tapi jangan terus disepelekan, oh sunnah ini bukan, nggak begitu. Kalau memang ada waktu longgar, tidak mengganggu pekerjaan wajibnya, ya silakan laksanakan ibadah sunnah tarawih tadi. Makanya tadi di segmen awal pernah saya sampaikan bahwa kita itu harus pandai-pandai mengatur mana skala prioritas. Jadi jangan sampai kita berkecil hati, wah saya kan kerjaannya begini, jadi mau ikut tarawih nggak bisa, itu tidak seperti itu Mas Arief. Jadi dari waktu yang diberikan oleh Allah itu sebetulnya bisa ada nilai ibadahnya, yang penting kita tahu ilmunya tadi. Kita bekerja kayak Mas Arief misalnya, kemudian ada tugas malam dan lain sebagainya, berbenturan pas dengan waktu pelaksanaan sholat tarawih. Kita bekerja, kita bertugas, ini bagian dari ibadah. Nah, hanya nama ibadahnya yang berbeda. Jadi jangan kita langsung menjudge saudara-saudara kita yang bulan Ramadan kok kerja mulu, enggak tarawih-tarawih. Ya jangan begitu. Dia bekerja itu bagian dari ibadah. Umpama dia lagi libur bekerja, ngajak anaknya, ngajak istrinya untuk menikmati makan malam, itu bagian dari ibadah loh Mas Arief. Jadi sebetulnya kalau zaman saya kecil dulu itu ada lagu yang dipopulerkan grup Nasidariyah, ya kan? Itu kan ada syair lagu yang ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Sehingga menuntut ilmu, mencari nafkah, makan, minum, tidur di rumah, itu juga bisa bernilai ibadah. Lah apalagi ini di bulan Ramadan. Lalu apa yang tidak ada nilai ibadahnya? Ya sesuatu yang nggak ada manfaatnya, itu jelas tidak ada nilai ibadahnya. Kalau tadi misalnya ada orang yang ngatain orang dalam tanda kutip, ini Ramadan kok malah keluyuran aja lah. Keluyuran tujuannya apa ya? Siapa tahu dia memang pekerjaannya sebagai sales kan, dia muter-muter terus. Jadi sebetulnya ada nilai ibadah dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Hanya mungkin dengan nama yang berbeda. Tapi ya jangan langsung menyepelekan, sunnah ini tidak.
Nanti ketika pas giliran kita libur kerja, ya jangan disia-siakan karena ibadah tarawih itu sesuatu yang spesial di bulan Ramadan. Dan tadi Mas Arief bilang, Ramadan ini memang waktu spesial, waktu istimewa, banyak bonus-bonus besar yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya jangan disia-siakan. Kalau mungkin pas tidak berbenturan dengan kewajibannya itu tadi. Saya pernah ditanya, ada salah satu ngisi pekajian situ ada yang bertanya, Pak Ustadz gimana hukumnya ketika ada orang yang mencuri-curi untuk sholat duha, di tengah-tengah dia bekerja. Saya bilang termasuk dolim. Tuh, kewajibannya dia saat itu adalah bekerja sesuai dengan perjanjian waktunya. Kalau misalnya dia mulai jam 9 sampai jam 12, kemudian istirahat sampai jam 1, di tengah-tengah itu kok dia melakukan pekerjaan lain, semisal walaupun itu sholat duha, termasuk dolim. Mencuri waktu, kecuali dengan seizin dengan atasannya mungkin, atau mungkin perusahaannya mungkin. Kadang yang jadi naib itu kan ketika dia masuk kerja sampai bela-belain nyuri waktu untuk sholat duha, giliran libur malah nggak pernah sholat duha. Nah ini kan ironi namanya. Jadi kita prioritaskan waktu, kita sesuaikan dengan apa yang menjadi kewajiban kita, setelah itu baru yang di level di bawahnya, setelah wajib tentu yang sunnah itu tadi. Jadi semua waktu ada nilai ibadah, semua pekerjaan ada nilai ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Pak Ustadz, kadang kita itu dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dalam menghabiskan waktu itu merasa terlalu sibuk nih Pak Ustadz. Sibuk banget, tapi merasa apa yang kita lakukan itu tidak produktif, tapi sibuk nih Pak Ustadz. Itu bagaimana nih Pak Ustadz? Sibuk tapi kok tidak produktif, itu sibuk apa? Memang kadang kita itu apa ya, mohon maaf ya, kadang kurang bersyukur sehingga, mohon maaf ini kurang bersyukur sehingga apa yang kita lakukan itu kayaknya nggak ada nilainya gitu ya. Padahal sebetulnya semuanya ada nilainya. Tadi sampai saya katakan tidur aja ada nilainya kok. Tidur kan dianggap sesuatu yang kayaknya nggak ada, ini kan orang kok tidur mulu. Kalau di sela-sela kegiatannya dia tidur untuk persiapan besok supaya lebih fresh, ya tidur itu ibadah. Bahkan tidur itu termasuk bagian cara paling efektif untuk menghindari dosa. Tapi tadi Mas Arief pertanyakan bahwa ada orang terlalu sibuk tapi kok kayaknya nggak produktif. Nah itu sibuknya sibuk apa kan gitu ya, harus dipertanyakan lagi sibuknya sibuk apa. Nah bagi orang-orang yang cerdas, orang yang tahu ilmunya, insya Allah 24 jam dalam pekerjaan yang dia lakukan itu ada nilai ibadahnya. Misalnya dia di rumah bersantai, ngobrol dengan keluarga, itu ya bagian dari ibadah untuk lebih mendekatkan. Kemudian misalnya kita pulang kerja, ngobrol dengan tetangga kanan kiri, ya itu bagian dari ibadah untuk menguatkan tali silaturahim persaudaraan antar kita sesama. Sebetulnya ya tidak ada waktu terbuang sebetulnya bagi kita yang tahu. Maka sesuatu yang mubah itu akan ada nilai ibadahnya bila diniati ibadah. Kayaknya ngobrol itu ya mubah kan ya, jalan ya mubah. Tapi jalan, ngobrol, tidur itu perkara mubah, makan itu perkara mubah. Tetapi kalau diniatkan ibadah, semua ada nilai ibadahnya. Jadi tadi mungkin saya sudah sampaikan, agar waktu kita itu semua ada nilai ibadah, niatkan aja untuk menunggu waktu sholat. Nah, sambil menunggu waktu sholat itu kita isi dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada nilai manfaatnya. Apa itu pekerjaannya? Mungkin banyaklah tipe-tipe atau jenis-jenis sesuatu yang bisa kita laksanakan, yang itu insya Allah ada nilai pahalanya. Bahkan ada satu ayat dalam Al-Quran, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau selesai melaksanakan sholat, langsunglah melanjutkan pekerjaan kita. Jangan berleha-leha, nggak ada manfaatnya. Atau tadi dalam ayat yang saya bacakan, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau memang sudah selesai satu pekerjaan, maka lanjutkan untuk menyelesaikan pekerjaan berikutnya. Jadi insya Allah nggak ada yang sia-sia sebetulnya bagi kita yang bisa menyikapi dan mensiasati. Hanya pandai-pandainya saja kita mensiasati waktu ini, walaupun mungkin secara materi nggak ada nilai produktifnya, tapi insya Allah ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai tentu lepas dua-duanya. Nilai materinya nggak ada, nilai ibadahnya nggak ada. Lah ini yang benar-benar rugi tadi. Makanya wal asri innal insana lafi khusrin.
demi masa, demi waktu banyak orang yang rugi. Kecuali orang yang amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, terutama ini waktu bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Baik produktif secara duniawi dan terlebih lagi produktif untuk meraih akhirat. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap pagi jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.